Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Terlebih lagi pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pagi hari ini, yaitu Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu. Mika pasal 7 ayat yang ke-14. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini, Mika mengakhiri tulisannya dengan sebuah doa kepada Allah agar Ia berkenan menggembalakan umatnya dengan tongkatnya. Ini merupakan kerinduan Mika agar bangsanya tetap hidup di jalan Allah setelah mendapat pengampunan darinya. Ia juga berharap agar Allah datang dan memperlihatkan kekuatannya. Hal ini diungkapkan lewat kata-kata dengan tongkat-Mu. Tongkat adalah batang kayu yang kuat yang dibawa oleh para gembala. Para gembala tidak hanya menggunakan tongkat sebagai alat untuk membantu ia berjalan di tanah yang sulit dilalui, namun juga sebagai senjata untuk menjaga kawanan dombanya dari ancaman dan serangan binatang buas. Mika rindu agar Allah segera bertindak untuk memulihkan umat pilihannya dan mengalahkan segala musuh mereka. Perkataan menggunakan tongkat-Mu mempunyai makna paralel dengan keajaiban, yaitu mujizat yang dilakukan oleh Allah karena Ia menjatuhkan tulah dan melenyapkan Firaun dan tentaranya di Laut Merah. Permohonan Mika ini bukan hanya untuk kepentingan bangsa Israel saja, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Intervensi campur tangan Allah yang dinyatakan melalui kekuatannya akan menyadarkan bangsa-bangsa lain bahwa Tuhanlah Allah dan Raja. Mereka menjadi takut akan Tuhan dan berpaling kepadanya. Bagaimanakah harapan Nabi Mika terhadap kehadiran Allah sebagai gembala? Dalam perikop renungan kita ini ada 3 catatan penting. Pertama, Allah gembala yang menuntun dari tanah gersang dan terpencil ke padang rumput yang hijau. Mika berdoa kepada Tuhan agar bangsa ini melampaui krisis. Mereka digambarkan hidup di tanah yang terpencil dan mendiami hutan rimba. Suatu ungkapan
ketidakpastian dan ganasnya kehidupan hukum rimba yang mereka alami. Biarlah Tuhan menjadi gembala bagi mereka. Jika Tuhan menjadi gembala, tentu bagaimana nyanyian Daud dalam Mazmur 23. Tuhan akan menuntun ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Mika menyebutkan Basan suatu tanah yang sangat subur. Basan adalah dataran tinggi yang subur di Yarmuk tengah dan atas. Di zaman itu Basan terkenal oleh padang rumputnya, terkenal pula oleh ternaknya yang gemuk, juga terkenal oleh hutan-hutannya. Jika Tuhan menjadi gembala atas umatnya, takkan pernah kekurangan apapun. Semuanya hidup dalam pemeliharaan Tuhan, penuh dengan kemakmuran. Yang kedua, Allah gembala yang melindungi. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Doa Nabi Mika yang meminta Allah memimpin umatnya dengan tongkat merupakan permohonan yang sungguh-sungguh agar nyata perlindungannya, proteksi atau jaminan hidup dari Allah. Dengan gada dan tongkat yang ada pada seorang gembala akan senantiasa melindungi kawanan gembalanya dari berbagai serangan binatang buas. Seorang gembala yang baik tidak akan pernah memakai gada dan tongkatnya untuk memukul dan memaksa kawanan dombanya. Tapi tongkat bagi seorang gembala yang baik adalah kuasa untuk melindungi dan menjaga kawanan domba dari serigala dan pemangsanya. Gambaran itulah harapan dan doa dari Nabi Mika yang terjadi pada umatnya, agar Tuhan hadir mengembalakan umatnya sebagaimana Allah menuntun mereka keluar dari Mesir. Keajaiban demi keajaiban akan dilakukan Tuhan atas umatnya, dan segala bangsa akan takut dan gemetar terhadap umat Allah yang digembalakan Sang Gembala Agung. Jika Mika di sini mengingatkan kembali peristiwa Allah menuntun umatnya keluar dari Mesir, merupakan kisah yang menguatkan kuasa Allah yang melampaui segala kekuatan bangsa asing. Yang ketiga, Allah Gembala yang mengampuni. Nabi Mika sejajar dengan pandangan Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel bahwa pembuangan Babel adalah hukuman Tuhan atas umatnya yang meninggalkan Allah, berbalik ke ilah lain. Namun, akankah kemurkaan Tuhan akan terus menerus? Di dalam doa ini, Mika meminta kehadiran sebagai Allah yang Maha Pengasih, Allah yang panjang sabar dan bersedia memaafkan kesalahan dan pelanggaran. Hukuman Babel bukanlah hukuman yang menghancurkan masa depan, namun semakin diyakinkan dan meneguhkan mereka. Selama di pembuangan, bukan berarti Allah tidak sayang lagi atau tidak memberkati mereka lagi. Sama sekali tidak. Allah itu setia kepada janjinya yang diikat sejak Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu maha baik dan Dia murah hati dan bersedia menanggung segala beban dan
memaafkan kita. Ketika kita sedang kecewa, sedih, lemah, dan mungkin sedang mengalami kekalahan di dalam kehidupan ini, bacalah doa Mika berkali-kali. Doa ini tidak hanya akan mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan akan tetap setia, tetapi juga mengarahkan kita untuk selalu berharap kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah yang pernah berkarya dan bertindak menolong umatnya juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Dan Bapa, biarlah firman-Mu itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.